Shalom, selamat malam. Ketemu lagi di program Smart People, yaitu dengan Progress Widow. Saya mau menyaksikan kehidupan saya waktu di tahun 2008. Di saat itu saya pertama ditinggal sama mantan suami saya, ditinggal menikah lagi. Sementara saya memiliki anak yang masih berumur 1 tahun, dan juga yang pertama SMA, yang kedua SD, yang ketiga masih bayi. Sementara rumah masih cicilan. Demikian saya ditinggalkan begitu saja tanpa ada kata-kata apapun, dan mantan saya itu hanya meninggalkan sebuah surat yang mengatakan bahwa tugas keluar kota. Dan pada kenyataannya mantan saya itu tidak keluar kota, dia hanya ada di dalam kota. Setelah saya menghubungi keluarganya kesana kesini, baru saya tahu bahwa dia tetap di Surabaya. Dia sudah berbohong sama saya, mengatakan bahwa kantornya menugaskan dia keluar kota. Dan saya mendengar dia menikah lagi. Di situ berawal dari saya berjuang sendiri untuk menghidupi ketiga anak-anak saya. Sementara saya juga ada mami orang tua saya yang perempuan itu tinggal di tempat saya bersama saya. Saya merasakan, pada awalnya saya merasakan, wah, ngeri juga ya menghidupi 3 anak, orang tua sendirian. Tapi saat saya memikirkan itu, saya merasa putus asa. Akhirnya saya menyerahkan semuanya ke Tuhan. Saya berdoa sama Tuhan, ini adalah anak-anak yang Kau titipkan padaku, tempat tinggal ini dan juga orang tua ini. Saya menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan dan mencatat semua hutang-hutang saya, karena rumah masih nyicil, sepeda motor nyicil. Jadi karena waktu itu kan hidup sama suami, jadi ada yang untuk makan, ada yang buat bayar hutang gitu ya. Tapi begitu suami pergi menikah lagi, memutuskan untuk menikah lagi dengan wanita lain, jadi semuanya saya tanggung sendiri. Termasuk anak saya yang kecil itu masih butuh susu, dan yang kedua masih sekolah, yang pertama juga masih sekolah. Kalau dirasakan, hidup itu sangat-sangat berat. Tapi kalau waktu saya menyerahkan ke Tuhan, saya bisa menikmati hidup itu. Di awal-awal sepertinya oleng waktu itu. Bayangkan, untuk membayar hutang-hutang saya waktu itu aja, di saat itu hutang-hutang itu 1 bulan itu sampai mencapai 5 juta untuk saya. Penghasilan saya yang segitu itu belum untuk makan, itu baru bayar rumah, bayar sepeda motor,
listrik, air gitu ya. Dan itu saya merasakan, wow, berat banget ya, karena dirasakan. Tapi begitu saya menyerahkan semuanya ke Tuhan, semuanya indah. Saya tidak lagi merasa lelah, merasa capek. Dan luar biasanya, saya diberkati sama Tuhan luar biasa. Saya bisa membayar hutang-hutang saya, ngasih makan anak saya, dan juga merawat orang tua. Semuanya itu di luar nalar saya gitu loh. Kalau untuk beban gitu ya, emang merasa wah berat ya. Bayangin semuanya masih butuh biaya. Anak saya yang nomor 1 masih sekolah, yang nomor 2 masih SD, yang nomor 3 masih bayi. Coba bayangkan. Sementara rumah masih nyicil, sepeda motor nyicil, semua serba nyicil. Awal-awal itu saya memandang hidup saya, wow, ngeri banget. Dan saya sempat seperti orang yang putus asa. Jadi saya melarikan keputusasaan saya itu pulang sangat larut malam, yaitu nongkrong, ngopi, hanya sekedar untuk melupakan apa yang menjadi beban di hidup saya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, Tuhan itu terus menuntun saya untuk nggak melakukan seperti itu. Tuhan selalu memberkati saya, sehingga saya bisa mengatasi semuanya, membayar hutang-hutang saya sampai semuanya lunas, sampai anak saya lulus SMA, yang kedua bisa melanjutkan sekolah, dan saya bisa ngasih susu anak saya yang kecil. Luar biasanya Tuhan itu, saya tuh nggak merasa berat lagi seperti waktu di awal gitu ya. Di awal pada saat saya itu pertama-tama ditinggalkan itu shock banget. Tapi di akhirnya itu sangat-sangat indah. Saya bisa melihat pertumbuhan anak saya. Saya bisa mengerti, oh ternyata itu ada rencana Tuhan yang luar biasa untuk semuanya ini. Saya bisa mengatasi semuanya. Meskipun awalnya sangat berat. Tapi pada akhirnya Tuhan memberikan semuanya indah. Saya nggak lagi meratap atau merenung, sedih, atau berpikir melihat ke belakang lagi. Kenapa begini, kenapa begitu. Saya nggak lagi protes, saya nggak lagi komplain. Saya menjalani proses hidup saya tanpa protes. Yang saya doakan ke Tuhan itu, Tuhan berikan aku kekuatan supaya aku bisa menjalani semua ini. Tuhan berikan aku kekuatan supaya aku bisa menghidupi anak-anak yang Kau titipkan padaku. Semua hutang-hutang saya catat di dalam buku. Saya serahkan ke Tuhan. Tuhan, ini hutang-hutang saya. Saya tahu mungkin ada kesalahan dalam doa saya. Saya memaksa Tuhan atau apa. Tapi mau gimana lagi? Ya ini cuman kekuatan saya itu ya cuman saya sandarkan sama Tuhan. Saya serahkan semuanya saya sama Tuhan. Karena hidup itu terus berjalan dan saya harus bangkit berjuang untuk ketiga anak-anak saya. Hidup tanpa Tuhan semuanya sia-sia. Saya bangkit, saya mulai menyembuhkan luka saya sendiri dan saya nggak lagi terpuruk, nggak lagi bersedih dan juga terbebani. Ku kagumi caramu mencintaiku,
Kau ada di cerita proses hidupku, di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tak menyerah akan hidupku, tak terbatas kasihmu. Tak terduga caramu, kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasihmu, tak terduga caramu, kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Demikian Tuhan mengagumi Tuhan mencintai saya itu sangat-sangat luar biasa. Saya merasakan kasih Tuhan itu gak pernah habis. Mulai dari saya kecil, Tuhan selalu membimbing saya, menolong saya, apapun itu. Apapun yang saya kerjakan, apapun yang saya lakukan, selalu seperti Tuhan itu membawa saya, di sini loh tempatmu, di sini loh tempatmu, seperti itu. Meskipun itu belum ada dalam perencanaan saya, tapi Tuhan langsung membawa saya ke titik itu gitu loh. Luar biasanya Tuhan. Dan saya tidak pernah menduga. Semuanya membuat saya itu terkagum. Kalau saya lihat itu, wow, ternyata Tuhan membuat hidup saya seperti ini ya. Saya bisa menyelesaikan semuanya. Meskipun terseret-seret, meskipun itu tertatih-tatih, tapi saya benar-benar mengucap syukur bagaimana Tuhan membantu menyelesaikan setiap proses hidupku. Dia selalu ada di setiap cerita dan proses hidup saya. Demikian kesaksian saya, semoga menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.